Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagiantin Mulia, NPM 19.021. Nah, di sini saya akan menjalankan tugas dari Bu Srinarti. Soal yang pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Nah, pengertian komunikasi organisasi ini merupakan sebuah interaksi yang terkoordinasi dilakukan oleh dua orang atau lebih dari sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Dan di dalamnya terdapat pengirim dan penerima pesan baik formal maupun non-formal. Nah, sifat-sifat komunikasi organisasi ini diantaranya yang pertama komunikasi organisasi tampak pada struktur. Yang kedua komunikasi dalam berorganisasi berfungsi mencapai tujuan sistem organisasi. Yang ketiga, komunikasi adalah organisasi itu sendiri. Yang keempat, komunikasi organisasi menjelaskan hubungan antar individu dalam organisasi. Yang kelima, komunikasi organisasi menggambarkan dinamika kelompok. Dan yang keenam, komunikasi organisasi membangun ekstensis organisasi. Soal yang nomor 2 yaitu komponen dan komunikasi organisasi. Nah, dari definisi yang ditemukan oleh Goldhaber, ada 7 kunci komponen komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu proses dalam suatu organisasi, suatu sistem terbuka dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Yang kedua yaitu pesan. Pesan yang dimaksud adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, dan kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu jaringan. Dalam suatu organisasi terdapat orang-orang menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Nah, yang keempat adalah keadaan saling tergantungan. Nah, konsep komunikasi organisasi lainnya adalah keadaan yang saling ketergantungan ini salah satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Nah, yang kelima, hubungan organisasi itu merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial. Maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan adalah sebuah totalitas secara fisik dan faktor sosial diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Nah, yang terakhir ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Misalnya, suatu organisasi memerlukan informasi perihal atau aturan pemerintah yang berpengaruh terhadap produksi barangnya. Penemuan Muhammad tahun 1999. Nah, adapun rasional yang saya dapati dari pendapat tersebut adalah karena komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Nah, selain itu, komunikasi organisasi melibatkan pesan dan saluran, tujuan, arah, dan media. Nah, maka dibutuhkan ketujuh komponen-komponen tersebut. Nah, soal yang ketiga yaitu pembentukan kepribadian. Nah, kepribadian ini terbentuk, dipertahankan, dan mengalami perubahan saat proses sosialisasi berlangsung. Nah, George Herbert Mead menyatakan bahwa kepribadian manusia terjadi melalui perkembangan diri. Perkembangan diri kepribadian dalam diri seseorang berlangsung seumur hidup. Nah, menurutnya, manusia yang harus lahir belum sepenuhnya mempunyai diri. Nah, diri manusia akan berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Nah, menurut Ahmad D. Marimba, pembentukan kepribadian merupakan suatu proses yang terdiri atas 3 tahap.
yaitu pembiasaan, pembentukan minat dan sikap. Nah, pembentukan kerohanian yang luhur. Dari beberapa pendapat ahli di atas yang saya sebutkan, saya menyimpulkan bahwa proses pembentukan kepribadian bisa diilustrasikan salah satunya melalui organisasi. Nah, hal itu dikarenakan dalam organisasi terjadi berbagai macam proses yang akan membentuk perkembangan karakter individu, mulai dari mengenai masalah, memanggil segala hal, dan berinteraksi dengan masyarakat dan lain-lainnya. Nah, soal yang keempat yaitu jenis teori komunikasi organisasi. Nah, teori komunikasi organisasi ini yang pertama jenisnya teori komunikasi kewenangan, penemuan dari Chester Burnett. Nah, organisasi formal suatu sistem kegiatan dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terkoordinasikan. Nah, di dalamnya ini terdapat dua bagian, yaitu menitik beratkan konsep sistem dan konsep orang. Eksisten organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemampuan untuk bekerja sama dan dalam mencapai tujuan yang sama. Nah, yang kedua yaitu fungsi utama pimpinan adalah mengembangkan dan memelihara suatu sistem komunikasi. Nah, jenis yang kedua yaitu teori hubungan manusia. Penemuan dari Elton Mayo melakukan penelitian di kompleks Head-Horning milik Western Electronic. Terdapat dua bagian, yaitu perhatian. Yang pertama yaitu perhatian terhadap orang-orang yang boleh jadi mengubah sikap dan perilaku pekerja. Yang kedua yaitu moral produktivitas dalam meningkat apabila para pegawai mempunyai kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Itulah penjelasan dari saya, Ibu Sri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.